feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. And I've got a fight. Pengantar definisi anatomi. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup. Pengetahuan anatomi sangat penting dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Ini membantu kita untuk mengetahui bagaimana fungsi setiap bagian tubuh. Posisi anatomi. Pertama, posisi standar. Posisi anatomi berdiri tegak dengan wajah menghadap ke depan. Kedua, tangan di samping. Tangan harus dibiarkan menjulur di samping tubuh. Ketiga, kaki rapat. Kaki harus dalam posisi rapat dan sejajar. Anatomi pada tubuh manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada bidang sagital, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu. Lalu yang kedua, ada bidang frontal, merupakan bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau bidang sagital. Yang ketiga, ada bidang horizontal, merupakan bidang yang terletak melintang melalui tubuh pada bidang X dan Y. Ada bidang sagital. Bidang sagital merupakan bidang yang membagi bagian kanan dan kiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mid sagital, membagi bagian tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri sama besar. Lalu ada parasagital, membagi bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Selanjutnya daerah pada abdomen. Abdomen dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna untuk referensi, untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. 4 kuadran. Cara ini merupakan pembagian yang paling sederhana. Abdomen dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar oleh garis imajiner yang saling tegak lurus, yaitu garis tengah tubuh atau linea mediana dan garis yang menghubungkan bagian bawah tulang rusuk kanan dan kiri. 9 regio. Pembagian ini lebih detail dan sering digunakan dalam dunia medis. Abdomen dibagi menjadi 9 bagian yang lebih kecil dengan menggunakan 4 garis imajiner, yaitu 2 garis vertikal yang melewati bagian tengah tulang selangkah dan 2 garis horizontal yang melewati bagian bawah tulang rusuk dan tulang panggul. 4 kuadran. Pada setiap kuadran ini terdapat organnya masing-masing. Pada kuadran kanan atas terdapat hepar dan vesika primaria. Pada kuadran kiri atas terdapat gaster dan lin. Pada kuadran kanan bawah terdapat cecum, appendix vermiformis. Pada kuadran kiri bawah terdapat ujung colon, descendens, dan sigmoid. Baiklah, yang pertama itu adalah hipokondrium kanan yang terdiri atas hati, kantung empedu, usus kecil, kolon ascendens, kolon melintang, dan juga ginjal kanan. Selanjutnya adalah epigastrium. Epigastrium terdiri atas kerongkongan, perut, hati, limpa, pankreas, ginjal dan ureter kanan dan kiri, kelenjar suprarenal kanan dan kiri, usus kecil, dan juga kolon melintang. Berikutnya adalah hipokondrium kiri yang terdiri atas perut, bagian atas lobus kiri hati, limpa, ekor pankreas, bagian dari usus kecil, kolon melintang, dan juga usus besar yang menurun. Berikutnya adalah lumbar kanan. Lumbar kanan terdiri atas ujung hati, kantung empedu, kecil, kolon ascendens, dan juga ginjal kanan.
Selanjutnya adalah umbilikus. Umbilikus terdiri atas perut, pankreas, usus kecil, kolon melintang, ekstremitas medial ginjal kanan dan kiri, ureter kanan dan kiri, dan juga cisterna cili. Berikutnya adalah lumbar kiri. Pinggang atau lumbar bagian sebelah kiri memiliki organ. Sebagian dari bagian usus kecil, bagian dari kolon descendens, dan juga ujung ginjal kiri. Adalah inguinal kanan. Inguinal kanal terdiri dari usus kecil, appendix, cecum, kolom ascendens, ovarium kanan, dan tuba fallopi pada wanita. Selanjutnya adalah hipogastrik. Hipogastrik terdiri atas usus kecil, kolon sigmoid, rektum, kantong kemih, ureter kanan dan kiri, ovarium kanan dan kiri, serta saluran tuba yang terdapat pada wanita, ductus deferens, vesicula seminalis, dan prostat pada pria. Selanjutnya adalah uinginal kiri. Uinginal kiri terdiri atas bagian dari usus kecil, usus besar yang menurun, kolon sigmoid, serta ovarium kiri dan tuba fallopi kiri pada wanita. Istilah dalam gerakan, pronasi dan supinasi. Lengan yang melakukan gerakan fleksi dan pronasi. Otot bisep brachi tidak berkontraksi secara penuh. Lengan yang melakukan gerakan fleksi dan supinasi. Otot bisep brachi berkontraksi secara penuh. Fleksi dan ekstensi sunting. Fleksi adalah gerak meneku atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerak untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Aduksi dan abduksi sunting. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi, menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan aduksi, mendekati tubuh. Elevasi dan depresi sunting. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contoh gerakannya membuka mulut elevasi dan menutupnya depresi, dan gerakan pundak ke atas elevasi dan ke bawah depresi. Inversi dan eversi sunting. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui, untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi sunting. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Juga perlu diketahui, istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Endorotasi dan eksorotasi sunting. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar.